Hello, good afternoon. Can you hear my voice? Yes, I can, Pak. Hello. Yeah, okay. We will wait our friends.
Oke, semuanya sudah hadir ya. Kita lanjut aja dulu. So, as you can see in this screen, we have several maps, all of you, 24 students. Ini ada subsektornya masing-masing. Ini biar saya jelaskan dulu. Ini ada link, nanti kita buka linknya bersama ya. Nanti akan mengarah ke sini linknya. Misalnya tadi Adinda G413. Kita cari G413. Itu adalah subsektor asuransi, asuransi jiwa. Boleh kita buka dulu satu contoh. Nah, contohnya ini, Bakti Multi Arta. Kita buka di Google, kita buka websitenya. Kita cari hubungan investor. Kita cari laporan tahunan. Ini ada annual report 2022. Kita klik download. Kemudian kita cari kata kunci. Kemarin kita sempat pelajari tentang penilaian harga saham. Itu kan rumusnya D dibagi P tambah G ya. D itu dividen, P itu harga saham, G adalah growth. Nah, jadi tugas kalian di sini menghitung harga wajar dari suatu saham. Makanya kita pertama cari dulu nilai dividen sahamnya. Nah, di sini kebetulan dikatakan dari 2022 sampai 2021, company did not distribute dividends. Artinya dia tidak membagikan dividen. Kalau perusahaan tidak bagi dividen, ya udah, kita cari yang perusahaan lainnya. Misalnya ini, Panin Financial Tbk. Kita coba buka. Jadi, usahakan di 2022-nya ada bagi dividen ya. Jadi, bagian informasi investor, laporan keuangan. Pilih yang audit, kita buka 2022. Cari kata kunci dividen. Nah, di sini ada tulis nih, payment of dividends 161.632. Oke, angka ini kita kopikan ke Excel yang tadi. Cuma kita perhatikan dulu ya. Di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Kalau dalam jutaan rupiah berarti kita harus tambahin 6 angka 0 di belakang. Tambah. Oke. Terus kita perlu jumlah lembar. Karena kan kita hitungannya semuanya per satuan lembar. Kalau dividen yang ini, itu adalah dividen untuk keseluruhan. Nah, kita cari dulu jumlah lembar sahamnya. Kalian pakai kata kunci modal saham saja. Nah, di sini muncul ini total saham atau number of shares-nya ada 32 miliar sekian. Angka ini kita copy. Oke, berikutnya adalah kita mencari harga pasar.
harga pasar kita bisa cek di yang finance. Tadi kan kodenya PNLF ya. Terus kita wajib ketik titik JK di belakangnya supaya itu menandakan Indonesia, Jakarta. Nah, ini muncul PT Fanin Financial Tbk. Karena laporan keuangannya tadi 31 Desember 2022, maka harga sahamnya juga yang 31 Desember 2022. Kita cek di historical data. Nah, kita carilah 31 Desember 2022 yang di sini. Nah, kalau 31 Desember tidak ada, kita mundur ke 30 Desember. Kalau nggak ada juga, mundur ke 29 Desember dan seterusnya. Terus, ini kan ada banyak angka ya. Kita mengambil bagian yang close. Ingat yang close saja ya, jangan yang ADC close. Nah, angka tadi sudah kita copy, kita pindahkan ke Excel di bagian harga pasar. Untuk kita semuanya konsisten pakai 10% atau 0,1, barulah kita hitung rumus ininya, harga wajar dari sahamnya. Dividen dibagi harga pasar tambah dengan growth. Jadi kalau hasilnya 0,11 ya udah gak apa-apa, dibiarin aja. Kan emang itu hasil hitungan kita ya, tidak ada yang salah. Nah, nanti untuk 2021 juga kita cek. Kalau kita mau cari 2021, itu kan sebenarnya kita langsung dari sini aja. Laporan keuangan itu biasanya disajikan untuk langsung tahun. Jadi otomatis 2021 ini ada disajikan di sebelahnya atau di bawahnya. Ini kan 2022 di kiri, 2021 di kanan. Kurang lebih tugas kita seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait perhitungan tugasnya? Ini kan sudah pernah kita pelajari ya. Cuman ini kalian belajar langsung ambil data dari bursa efeknya. Saya nggak paham, Pak. Nggak pahamnya di mana? Pak, coba Semuanya, ulang yang bagian cari di internet itu, Pak. ya Pak. Terlalu cepat Bapak bahasnya, Pak. Pak, boleh Kurang, rekam aja. Pak, bagi video tutorial ya Pak. Ini kan lihat kalian nanti dapat sektornya apa. Misalnya tadi G13 berarti asuransi jiwa. Terus kita buka di sini kan. Nah, ambillah perusahaannya salah satu. Misalnya Pandin Financial. Ketika di Google, muncul yang pertama itu biasanya kita buka. Biasanya di informasi investor ya. Atau investor relation atau hubungan investor. Pokoknya cari ada kata investor. Laporan keuangan. Pak, ini layarnya kok kecil, Pak. Pilih yang 31 Desember 2022. Nah, lalu cari nanti kata out of dividend. Di sini ada tertulis upah dividen sebesar ini.
Ya, di sini ada tulis pembagian dividen 320.221 ya. Ini angkanya kita copy, pindahkan ke Excel. Cuma ketika di sini kita tulis satuannya jutaan rupiah. Berarti nanti ketika kita pindah ke Excel, lihat biji ya. Kemudian untuk cari jumlah lembar saham, kalian cari kata kunci modal saham di laporannya. Di lembar saham itu carilah berapa nilai lembar sahamnya. Nah, ini lembar sahamnya 32 miliar sekian. Itu yang kita copy angkanya ke Excel. Kemudian untuk mencari harga saham, pergi ke Yahoo Finance. Nanti linknya saya ketikkan kok semua. Ketik nama perusahaannya, PNLF tadi kodenya kan. Kasih titik JK di belakang untuk menandakan itu Jakarta atau Indonesia. Pastikan muncul nama perusahaannya di sini. Kemudian cari historical data. Karena laporan keuangannya 31 Desember 2022, maka di sini cari yang 31 Desember 2022. Oke, cari aja. Yang diambil adalah yang close ini. Jangan yang lain. Pindahkan angkanya ke Excel. Sudah? Nanti di sini jadinya. Masukin angkanya. Ini otomatis sudah ada rumus. Tinggal kalian hitung aja. Growth kita semua konstan di 10% saja. Sudah? Ada yang mau ditanyakan terkait teknis pencarian data? Halo? Ada yang mau ditanyakan untuk pencarian datanya? Ini untuk latihan, Pak, atau UAS? Nanti Untuk Bapak tugas. kasih kan Pak link-linknya. Ini tugasnya individu, Individu. nggak per kelompok dong, Pak. Tambah pusing kan, Pak? Nggak boleh. Kalau per kelompok nanti ada yang cukup lama. Pak, nanti Bapak Ini. kasihkan linknya. Ya, ini linknya sudah saya bikin di Excel ini. Nanti tinggal kalian ambil ini Excel nanti saya share juga. Oh ya Pak. Sendiri ya, nggak boleh kelompok. Kerja sama-sama boleh kan Pak? Boleh. Boleh lah. Yang penting kumpulnya sendiri-sendiri. Nah, ini subsektornya sudah saya bagi ya masing-masing di sini sudah ada. Waktu Oke. pengumpulannya, Pak. Waktu Waktu pengumpulannya. pengumpulan. Nah, ya ini mau kita bahas. Sekarang kalian mau ini loh. Kalau saya rencananya 10 perusahaan ya. Berarti kalian cari 10 perusahaan untuk 3 tahun. Kalian maunya di nego berapa? Mau berapa perusahaan untuk tugasnya? Banyak, Dua Kalau bisa aja. satu sih. Maksudnya Dua. satu orang 3 perusahaan gitu, Pak. Iya. 10. dua aja lah, Pak. Satu orang 10 perusahaan, satu perusahaan 3 tahun.
Nggak ada. Mau dikurangin? Kalau mau ditambah? Jangan, Kurangin. Pak. Kurangin, Pak. Mau berapa perusahaan? 2 aja. Satu kalau Dua bisa. terlalu sedikit. 3 2 aja aja, lah, Pak. Pak. Jangan. 3 masih terlalu sedikit. Ya udah Juga tengah Pak, 1 Pak. 5. Nah, 5. 9 lah. Janganlah, Pak. Kurangi Banyak cuma 1, Pak. Pusing kepala saya, Pak. 9 7 lah. Pak, Udah karena nego saya tuh, udah suka saya angka turunkan. 7. Pak, kalau misalkan kayak Bapak bilang yang apa 10 perusahaan 3 tahun. Jadi 3 tahun tuh kayak bulan Desember 2022. Habis itu tahun lalunya lagi 21, 20 gitu, Pak. Betul. Di laporan keuangan, itu kan kalau kita download 2022, yang 2021 angkanya ada di sebelahnya. Jadi cukup download satu laporan keuangan. Hmm, Mau berapa perusahaan dulu nih? 3 Terserah. aja lah, Pak. 2, Pak. 2 atau 3, 5. Pak. Saya udah turunin jadi 9 nih. Yuk, udah saya nego, udah saya turunkan kok. 9. Terserah. Berkurang banyak. 1 ya, Pak. Ya kan nego juga namanya kan. 9 aja nih. Atau mau diturunkan lagi? 7 Pak. 7 Pak, 5, 7 Pak. Pak, 7. 5 Pak, 5. Pak, 5. Terserah Pak. Terserah. 8 lah. 7. 8. Saya udah turunkan. 5, Pak. Udah 5. berapa berarti? Deal. 5 7. tuh 8. di tengah-tengah, 8. Pak. 10 5. Pak. 8 lah. 8 5. udah bagus tuh. Enggak, Pak. 10 5, aja. Pak. 15 7, Pak, Pak. 15. 10 Pak, 10. 7. 20. 10. Kalau nggak 5. 100. 100 Pak. 100 saja Pak. Otak kepala. 8 lah. 8 udah bagus tuh. 7 lah kasih Pak. 5 Tadi aja lah, nyari Pak. nilai wajar sahamnya kayak mana, Pak? Nilai wajar saham. Ya, Ini Pak. nilai wajar saham. Tinggal kalian import aja angkanya. Udah otomatis nanti bikin rumus. Oh, oke, Pak. Itu 8 perusahaan ya. Berapa nih? Bener ya? 7 lah, Pak. Atau 6. 5, Pak. Iya 7 lah Pak. Kalau enggak 6. 5, Oke, Pak. 7. 7 Oh, final. 5, Nggak berubah lagi. Pak. Apa kalau kayak 7. gitu, Pak? Pak, 5. Nggak boleh angka 7 udah ganjil final. Pak. 5, Pak. Kelas yang sebelah 7 juga. Sama. Nggak boleh 5. angka ganjil Pak. 6. Kalau betul yang angka ganjil ya 10. Udah, 7 udah bagus tuh. 3 tahun ya. 3 tahun maksudnya tuh kayak mana, Pak? Boleh. Ya, misalnya ini PNKF tadi kan. Berarti di sini cari lagi 2020 nilainya berapa. Oh, oke Pak, oke Pak. Nah, itu maksudnya. Disusun seperti ini. Sampai 2020 aja kan, Pak? Maka sampai di Berarti mulainya dari 2022, 21, 20 gitu, Pak. iya, di tahun kan. Ini ada pertanyaan dari Oh, ya, Lina. Pak. Kalau misalnya nama perusahaan ada yang sama gimana? Nama perusahaan nggak mungkin sama. Kemudian faktornya juga udah saya bedain ini semua. Ini masing-masing kodenya beda. Ini sektornya kalian pilih aja. Karena kan ada perusahaan yang bagi dividen, ada juga perusahaan yang tidak bagi dividen. Nah, cari yang mata uang rupiah. Dia ada tulis kok di atasnya. Kalau misalnya dipakai dolar, udah nggak usah diambil. Karena kalian nanti repot harus kalikan kurs. Jadi ambil aja yang rupiah. Terus
Kalau 2022 ada dividen, 2021, pokoknya yang penting 2022 harus ada dividen. 2021, 2020 kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau 2022 nggak ada dividen ya udah kalian skip, ganti perusahaan lain. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Seperti tadi saat perusahaan pertama kita cari nggak ketemu. Ya udah kita skip. Saya cari yang kedua yang perusahaan panin tadi kan, rupanya ketemu. Ya udah yang panin itu yang kita ambil. Jadi nggak apa-apa kalau dividennya nol, ya tulis nol aja, gitu ya. Sudah lupa saham ya nanti lihat kan di sana laporan keuangan seperti berapa jumlahnya. Harga pasar ambil dari Home Finance. Growth-nya kita konstan aja 10% semuanya. Oke, bisa dipahami maksud dari tugasnya? Berarti nama perusahaannya dari Bapak, Pak. Iya, ini kan udah saya scrollkan masing-masing. Nanti kalian buka website yang sahamu.com ini, yang ini. Kalian buka, nanti kan ada daftar nama perusahaannya itu. Kalian carilah perusahaan mana yang mau kalian ambil untuk ini. Iya, Pak. Tenggatnya, Pak. Waktunya, Nah. waktu pengumpulan. Ya, Apa, Pak? kalian kerjakannya di Excel ini. Kumpulkan lewat email ke mmpelita3@gmail.com. Terus tidak ditentukan kapan kumpul. Kerjakan di Excel. Nama file dan subjek email, nama, kelas, name. Kemudian untuk 10% pengumpul tercepat kita kasih tambah nilai. Berarti setelah kelasnya- UAS pun boleh ya, Pak? Ya, nggak ada masalah. Ya, karena kita sepakat tidak ditentukan kapan kumpulnya. Kecuali mahasiswa mau ditetapkan dikumpul tanggal sekian, oke nggak apa-apa. Yang penting satu kelas sepakat. Gimana? Mau pakai tanggal atau nggak usah pakai tanggal? Nggak usah, Nggak Pak. usah. Nggak usah ya. Terus ini untuk 10% pengumpul tercepat berarti maksudnya gini. Kalau ada 25 orang, berarti 2,5 orang kan? 2,5 kita bulatin jadi 3. Berarti 3 orang yang kumpul tercepat itu dapat tambah nilai. Setuju? Atau mau diubah angkanya? Ubah. Atau pakai sistem kumpul tercepat, jadi semua sama aja. 10 orang tercepat lah, Pak. 10 terlalu banyak. Tuh kayak 7 di sama gudang dengan ada. perusahaannya 7. Kita di sini 20 orang. Ya, 20 orang. Kalau 10 orang tercepat ya sudah hampir setengah itu. Itu udah opera, udah cuci gudang namanya. 7, Nanti Pak, mau 7. dari awal cara carinya, Pak. Pak, gimana? Dari awal? Nanti boleh Bapak buatkan videonya dari awal carinya. Bapak rekam gitu, Pak. Kirim ke grup Ya udah, video biar Zoom ini aja diingat. nanti saya masukin itu. Apa, Pak? Video Zoom ini nanti saya masukin itu. Oke, Pak. Ya, jadi mau berapa pengumpul tercepat? Terserah, Pak. Ya, 10%. Kalau 10% kan berarti Atau nggak 3 usah lah, orang Pak. dapat ya. Nggak usah lah bonus-bonus ini, Pak. Nggak usah. Berarti tidak ada tambahan nilai. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Adalah. Gitu ya. Nggak ada tambahan nilai untuk yang kumpul tercepat. Jadi semua nilai sama. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Atau gini aja, Pak. Ini pengumpulannya sebelum UTS lah, enggak? Berarti pakai tanggal. Sudah lewat, UTS sudah lewat. Sorry. Sebelum UAS. UAS maksud. Kalau sebelum Pas UAS berarti UAS pakai lah. tanggal ya. Nggak usah, Nggak lah, usah, Pak. Pak. Udah lah, Pak. Sudah, Pak. Aduh. Urusan hidup aja. Ini Siapa aja lah, yang bilang Pak. tadi tuh?
Kalau pakai tanggal, berarti kan ada yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu kan? Yang tidak tepat waktu tentu nilainya nggak boleh sama. Nggak usah pakai tanggal, Gak usah Pak. pakai tanggal. Nggak usah pakai tanggal, Pak. Gak usah pakai tanggal. Oke ya, nggak usah pakai tanggal berarti. Nggak usah, Pak. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan mengenai teknis tugas? Gak ada, Pak. Yakin ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, yang di dalam link yang Bapak kasih tuh perusahaannya lebih dari 7, Pak. Lebih, malah kadang sampai 20. Makanya kan ada yang bagi dividen, ada yang nggak bagi dividen tuh. Oh iya, Jadi Pak. disesuaikan aja. Pokoknya 2022 wajib bagi dividen. Oke, Pak. Ada lagi yang mau halo, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Sejauh ini enggak. Udah, Pak. saya mau tanya Pak, Ya, ini katanya annual report itu apa? Sama laporan keuangan beda? annual Ya, annual report itu dia laporan keuangan ditambah dengan profil perusahaan. Kalau financial report itu hanya laporan keuangan aja. jadi yang mana Pak dipilih? Laporan keuangan aja. Nama perusahaannya nanti kita buat juga, Pak. Iya, buat seperti di Excel tadi. Kami berarti ngumpul Excelnya kan, Pak? Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kan kemarin ketentuannya Bapak bilang kalau kerjain tugas nilainya yang bagus nggak ikut UAS atau gimana, Pak? Tulis syarat ikut UAS, tidak ada tugas. Silakan dia menilai sendiri. Berarti kalau udah kerjain tugas nggak perlu ikut UAS, Pak? Ya harusnya begitu, kecuali jika komponen penilaian yang kurang. Nanti Oke, Bapak Pak. kasih tahu, Pak, penilaian yang kurangnya. Ada, nanti akan saya japri mahasiswanya untuk ikut UAS. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Kalau